Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 18622011161 dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis regresi data panel ya. Analisis regresi data panel beserta cara pengolahan datanya menggunakan eViews. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja saya jelaskan terlebih dahulu ya. Apa itu regresi data panel? Oke, analisis regresi data panel. Secara prinsip, data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross section. Data panel biasa disebut pula data longitudinal atau data runtut waktu silang, di mana banyak objek penelitian misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada dua periode waktu yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi data panel adalah gabungan antara data cross section atau data beberapa perusahaan dengan data time series yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau bisa disebut sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan, di mana data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan dari data panel tersendiri adalah mampu memberikan ketersediaan jumlah data yang diteliti semakin banyak, sehingga data penelitian dapat memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik di mana jumlah minimal data yang layak untuk diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Seperti itu penjelasan dari analisis regresi data panel. Model regresi data panel. Di sini ada 3 model. Yang pertama yaitu Common Effect Model atau CEM. Common Effect Model atau CEM merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model atau REM dalam regresi data panel. Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model Common Effect adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen akan memberikan intercept maupun slope yang sama besarnya. Yang kedua ada data Fixed Effect Model ya atau FEM. Model efek tetap ini adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Fixed effect menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Dengan demikian pula dengan koefisien regresinya memiliki nilai yang tetap untuk beberapa periode waktu. Yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Pada model Random Effect ini diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Untuk menganalisis dengan metode random effect ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya, untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel, baik itu independen maupun dependen, maka minimal harus ada minimal 3 objek data cross section. Hal ini berkaitan dengan derajat kebebasan data yang akan dianalisis. Jika syarat ini dilanggar, maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka 0. Seperti itu ya. Ke penjelasan 3 model regresi data panel.
selanjutnya akan masuk ke pengolahan datanya regresi data panel tersebut di dalam software eFuse 11. Oke, tahapan pertama yaitu tahapan analisis data. Yang kita perlukan yaitu program eFuse 11. Di sini kita akan buka program eFuse 11-nya. Nah, sudah masuk ke dalam program eFuse 11. Ya, langkah selanjutnya itu membuat file kerja ya, file kerja work file. Pertama buka menu file ini, klik lalu new dan work file, pilih work file. Nah, di sini kita atur dulu work file struktur tipenya itu menggunakan balance panel. Frekuensi annual, ya betul ya. Work filenya kita beri nama data panel. Data panel. Start date-nya dimulai dari tahun 2012. End date-nya berakhir pada tahun 2016. Number of cross section-nya kita kasih 9. Lalu klik OK. Nah, di sini nih sudah muncul work file data panel ya. Kita harus membuat 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah kita punya tadi, yang sudah saya buat. Nah, ini datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data ini nantinya akan dimasukkan ke dalam eFuse tersebut. Caranya di sini kita membuat template dulu ya. Klik object sini, terus new object ya. Pilih yang series di sini. Name for objectnya kita ganti namanya menggunakan size. Lalu klik OK. Dah. Langkah selanjutnya yaitu mengcopy paste data variable size ini. Caranya klik variable size-nya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Kita copy data dalam Excel-nya menggunakan klik edit ini, edit plus atau min. Ya, kita ke Excel-nya dulu. Nah, variable size-nya. Nah, ini kita copy paste semuanya. Copy. Nah, di sini paste. Oke. Dah muncul semuanya seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi untuk file-file Excel selanjutnya.
Oke, sudah semuanya terinput ya di sini. Dan di sini kita akan melakukan analisis statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Oke, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mengetahui nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jarque-Bera. Langkahnya yang pertama yaitu harus klik menu quick di sini ya. Klik menu quick, pilih grup statistik, lalu deskriptif statistik, setelah itu common sample. Oke, nah muncul seperti ini. Kita masukkan data-data variabel tadi yang kita masukkan ke dalam kotak series list ini ya. ISR size ROA DAR NPF sukuk. Oke. Lalu klik tombol oke. Nah, muncul output seperti ini. Nah, output data panel muncul seperti itu. Di sini sudah ada keterangannya, diperbesar dulu. Oke. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Mean, ISR, size, ROA, DAR, NPF, sukuk beserta mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis ya. Pada tabel di sini dijelaskan bahwa jumlah data ini yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Pertama mean adalah rata-rata data. Diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nilai mean terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39002. Sementara ROA memiliki nilai mean terkecil, yaitu sebesar 115,822. Median adalah nilai tengah. Rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median terbesar dialami oleh size, yaitu sebesar 16,46. Sementara variabel sukuk mempunyai median 0,0000. Nah, di sini maksimum, nilai maksimum adalah nilai yang paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size ya. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 18,00. Sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil sebesar 366. Minimum adalah nilai paling terkecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size ya. Minimum terbesar yaitu 14,29. Sementara variabel sukuk memiliki minimum terkecil yaitu sebesar 0,0000. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar
deviasi terbesar dialami oleh variabel size lagi ya, sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat risiko yang paling rendah, yaitu sebesar 94,38829. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Yang ketiga ada skewness. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data. Distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris adalah 0. Untuk variabel dar dan sukuk nih, dar dan sukuk memiliki nilai skewness di atas 0 ya, 1,7630 dan 2,47, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPV memiliki nilai di sekitar 0 ya. Skewness memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi data. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3 ya. Kurtosis normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtosis terhadap normal. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3 ya. Di sini dar 4,342 dan sukuk yaitu 7,125. Sekian. Artinya bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPV memiliki nilai kurtosis kurang dari 3. Yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Di sini ada Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Ada juga probability di sini, menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi dari nilai absolut. Ya. Nilai probabilitas variabel ISR di sini sebesar 0,479723. Size, variabel size sebesar 0,405041. Dan NPV sebesar 0,765331 ya, lebih besar dari alfa 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu penjelasannya. Model regresi data panel menggunakan statistik deskriptif. Oke. Kita masuk ke estimasi model regresi data panel yang akan membandingkan antara Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, Random Effect Model atau REM. Caranya yang pertama klik quick di sini. Lalu pilih estimate equation. Nah, kita masukkan variabel y, x1, x2, x3, x4
Itu kita masukkan variabel yang tadi sudah dibuat, ISR C size roa dar npf dan sukuk. Oke. Di panel option cross sectionnya pilih yang none. Kita akan membuat model common effect model ya, atau CM. Cross sectionnya harus none. Sini. Lalu klik OK. Nah, sini adalah tampilan dari common effect model seperti ini. Ya, kita beri nama dengan cara klik name di sini. Oh, sudah diberi nama Eki 2. Oke. Estimate ya. Estimate, kita klik estimate ke fixed effect model, atau FEM. Nah, panel optionnya diubah ke fixed di sini. Ya. Lalu klik OK. Oke, nah ini dia dihasilkan bentuk fixed effect model FEM di bawah ini. Ya. Fixed effect model atau FEM. Ya. Nah, sini kita masuk ke random effect model. Caranya sama, yaitu klik estimate di sini. Ya, pilih ini tadi yang sudah di save Eki 1 ya, Eki 01. Ke panel option cross section di sini diganti menjadi random. Ya, lalu klik OK. Oke, dihasilkan random effect model seperti ini. Ya. Random effect model ya, random effect model metodenya. Oke. Sudah dapat disimpulkan bahwa bisa menggunakan common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Seperti itu. Berikut sudah ditampilkan gimana penjelasan materi dan pengolahan data EFUSE 11 ya, yaitu estimasi model regresi data panel yang dapat saya jelaskan seperti itu saja. Apabila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.